Hari ini kita khusus melaporkan satu akun ya yang kita tahu itu Bumi Empang ya, itu yang menjadi laporan yang kita laporkan hari ini hanya satu. Mungkin ada akun-akun lain, tapi hari ini memang kami mengambil kesempatan secara khusus untuk melaporkan akun tersebut karena akun ini sudah hampir bertahun-tahun ya konsisten ya, bahkan kalau kita teliti tadi Ayu ngomong bahwa itu sudah mulai ada sejak tahun 2017. Saya juga didampingi sama konsultan saya Rominala, terus juga dari manajemen juga. Hari ini melapor ya Bang ya? Iya. Polda. Alhamdulillah ya Bang, kerjaan lancar ya. Iya. Seterusnya saya serahin semua sama konsultan saya. Jadi terima kasih atas kehadiran rekan semuanya. Selamat siang. Siang. Kami ingin menginformasikan bahwa setelah sekian lama berita terkait masalah Ayu beredar di media, dan bahkan Ayu yang seharusnya menjadi korban yang dilindungi dan yang seharusnya mendapatkan simpati dan empati dari masyarakat ya, karena Ayu, Bilqis, keluarga itu menjadi bahan bulian, bahan pelecehan melalui media sosial, dan itu dilakukan secara konsisten selama hampir bertahun-tahun ya. Jadi harusnya kita lebih simpati dan lebih empati kepada Ayu ya, karena apa yang dialaminya. Tapi akhir-akhir ini berkembang suatu berita yang justru sebaliknya Ayu yang menjadi korban, malah seolah Ayu yang tersangka dalam masalah ini. Jadi untuk tidak menimbulkan polemik yang lebih dalam lagi, hari ini kami bersama dengan Ayu datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan ya atas dugaan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun dan juga pemilik akun secara konsisten bertahun-tahun kepada Ayu, Bilqis dan keluarganya. Ya. Jadi setelah mengalami suatu proses konsultasi dengan pihak kepolisian yang menerima laporan kami dan menerima kedatangan kami, hari ini laporan kami sudah dapat diterima untuk ditindaklanjuti dan diproses lebih jauh oleh pihak di kepolisian. Ya. Biarkanlah mereka yang bekerja untuk menegakkan kebenaran ya, karena kami tidak ingin melakukan upaya hukum dengan cara-cara yang melawan hukum. Kalau misalnya kita lakukan upaya hukum dengan cara yang benar, maka tentu pilihan kita adalah melaporkan kepada instansi yang berwenang sehingga tidak terjadi lagi perdebatan yang tidak penting. Dan kita sekali lagi yang perlu kami sampaikan adalah dalam hal ini yang menjadi korban itu adalah Ayu. Jadi bagaimana mungkin kemudian masyarakat justru sebaliknya bersikap yang sebaliknya menjadikan Ayu seolah tersangka, ya, membuat petisi dan juga melakukan hal-hal yang justru membuat Ayu semakin dipojokkan akhir-akhir ini. Jadi dengan kondisi yang kami lakukan pada hari ini, kami berharap kita menempatkan masalah ini secara proporsional agar kita tahu bagaimana sikap kita, apa yang harus kita dukung dan siapa yang harus kita support. Jangan mensupport dengan cara yang tidak bijak dan mensupport orang yang salah seolah-olah apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang biasa saja dan merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan. Bukan berarti karena masyarakat, bukan berarti karena banyak jadi benar dan sedikit berarti salah. Hukum itu adalah benar ya benar, salah ya salah. Ya, seperti yang tadi juga sudah pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan, luka yang disebabkan oleh masalah psikis itu akan lebih berat, lebih dalam dan lebih serius dibandingkan luka fisik. Ya, meskipun luka psikis itu tidak terlihat. Jadi karena luka psikis tidak terlihat, kita merasa itu hal yang biasa saja, ya, menghina orang lain, membuli orang lain, tanpa kita mengetahui bahwa dampak yang diberikan itu lebih besar efeknya daripada luka fisik. Apalagi yang kemudian dibully itu adalah anak yang masih di bawah umur, ya, masih 10 tahun. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang anak itu seharusnya adalah lucu dan itu natural. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang-orang yang mengkait-kaitkan dengan tingkah laku anak yang lucu itu ke hal-hal yang tidak patut secara hukum dan bertentangan dengan patut umum, ini harus menjadi perhatian bagi kita bersama, ya, membuat petisi dan juga melakukan hal-hal yang justru membuat Ayu semakin dipojokkan akhir-akhir ini. Jadi dengan kondisi yang kami lakukan pada hari ini, kami berharap kita menempatkan masalah ini secara proporsional
agar kita tahu bagaimana sikap kita, apa yang harus kita dukung dan siapa yang harus kita support. Jangan mensupport dengan cara yang tidak bijak dan mensupport orang yang salah, seolah-olah apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang biasa saja dan merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan. Bukan berarti karena masyarakat, bukan berarti karena banyak jadi benar dan sedikit berarti salah. Hukum itu adalah benar ya benar, salah ya salah. Ya, seperti yang tadi juga sudah pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan, luka yang disebabkan oleh masalah psikis itu akan lebih berat, lebih dalam dan lebih serius dibandingkan luka fisik. Ya, meskipun luka psikis itu tidak terlihat. Jadi karena luka psikis tidak terlihat, kita merasa itu hal yang biasa saja, ya, menghina orang lain, membuli orang lain, tanpa kita mengetahui bahwa dampak yang diberikan itu lebih besar efeknya daripada luka fisik. Apalagi yang kemudian dibuli itu adalah anak yang masih di bawah umur, ya, masih 7 tahun. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang anak itu seharusnya adalah lucu dan itu natural. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang-orang yang mengkait-kaitkan dengan tingkah laku anak yang lucu itu ke hal-hal yang tidak patut secara hukum dan bertentangan dengan patut umum, ini harus menjadi perhatian bagi kita bersama. Hari ini kita khusus melaporkan satu akun, ya, yang kita tahu itu Bumi Empang, ya, itu yang menjadi laporan yang kita laporkan hari ini hanya satu. Mungkin ada akun-akun lain, tapi hari ini memang kami mengambil kesempatan secara khusus untuk melaporkan akun tersebut, karena akun ini sudah hampir bertahun-tahun, ya, konsisten, ya. Bahkan kalau kita teliti, tadi Ayu ngomong bahwa itu sudah mulai ada sejak tahun 2017. Hanya saja mungkin Ayu bertahan terus lama-lama, ya tidak tahan juga. Apalagi kemudian fanbase-nya Ayu juga selalu memberikan dorongan kepada Ayu untuk memberikan perlawanan, jangan mau dihina seenaknya saja oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi hanya satu akun saja yang kita laporkan pada hari ini. Berarti bisa bilang dari mulai Iya. Karena buat saya ini udah dari tahun 2017 gitu, ya, udah lama banget. Semakin kesini kayaknya nggak bisa dibiarin gitu, apalagi udah menyangkut soal anak kan. Terus saya juga wajib untuk membela Bilqis sampai kapanpun gitu. Jadi apapun juga pasti saya akan lakukan. Ya namanya media sosial atau apapun itu gitu. Jadi memang belum waktunya gitu. Jadi dia nggak pernah tahu gitu. Cukup saya gitu. Jejak yang akan ada sampai kapanpun, iya, juga, ya, kecuali memang si orang yang membuat itu menghapusnya dan take down-nya kan gitu, ya. Itu pun belum tentu. Kalau misalnya ada pihak-pihak lain yang sempat menyimpan jejak digital itu masih terus bisa dimunculkan. Nah, ini yang perlu kita jaga, karena kalau misalnya suatu saat Bilqis besar, iya, dan dia mulai mengenal namanya media sosial, dia menemukan hal-hal yang seperti itu, ini kan juga tidak baik kepada Bilqis di kemudian hari. Dan pasti akan banyak pertanyaan kepada Ayu sebagai seorang ibu, apa yang diperlakukan atau yang dilakukan oleh Ayu sebagai seorang ibu ketika ada orang-orang yang menghina dia, mendiskreditkan dia mengenai komen-komen yang tidak benar tersebut. Nah, jadi itulah mungkin yang juga dilakukan oleh Ayu adalah agar paling tidak Ayu sebagai seorang ibu, dia benar-benar berjuang untuk mempertahankan nama baik anaknya. Tua pasti akan secara spontan jika mengetahui ada tindakan yang tidak baik yang dialami oleh anaknya, pasti akan bersikap seperti itu, ya. Dan kedatangan daripada orang tua Ayu juga di Bojonegoro sebenarnya lebih kepada untuk lebih mengenal pelaku yang membuat akun Bumi Empang tersebut, dan juga mungkin ada hal-hal yang bisa dibicarakan dan dimediasikan. Karena kan memang sekarang dengan adanya SKB kan itu yang lebih diutamakan. Nah, namun ternyata niat baik itu malahan menjadi suatu persoalan baru ketika itu dikomentari dengan cara-cara yang tidak bijak. Jadi oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya berharap bahwa mari kita stop postingan-postingan yang tidak positif. Mari kita stop komentar-komentar yang tidak memberikan hal yang positif, yang tidak membangun, dan biarkanlah hukum yang bekerja, dan biarkanlah artinya itu siapa yang benar, siapa yang salah itu nanti akan ditentukan di kemudian hari. Nah, terkait dengan masalah adanya permintaan maaf, ya, itu juga menjadi persoalan yang sering dimunculkan bahwa si pemilik akun sudah minta maaf kan gitu, ya. Apa sikapnya kita ketika pemilik akun meminta maaf?
Sikapnya kita tentu adalah sebagai manusia kita harus saling memaafkan, ya. Ayu juga dengan keluarga sudah memaafkan, ya. Itu dari sisi kita secara manusia. Tapi kan tidak bisa setiap perbuatan yang melanggar hukum itu kita selesaikan dengan perkataan maaf. Apalagi untuk domain hukum pidana. Berulang-ulang saya mengatakan bahwa untuk domain hukum pidana tidak dikenal yang namanya damai, tidak dikenal yang namanya maaf selesai persoalan. Itu adalah domain hukum perdata. Coba kita bayangkan kalau misalnya setiap pelaku kejahatan meminta maaf dan masalahnya selesai, mau jadi apa negara kita? Mau jadi apa penegakan hukum? Jadi oleh karena itu, maaf itu adalah ranah yang lain, ya, sesama manusia saling memaafkan. Tapi perbuatan yang sudah dia timbulkan itu kan tidak bisa dihapus dengan kata maaf, karena efek yang ditimbulkan dari ucapan-ucapannya dia dalam akun itu sudah menyakiti, sudah menciderai, sudah ada goresan dalam batinnya Ayu, yang mungkin efeknya membuat Ayu jadi malas lihat komen, malas lihat IG, malas lihat media sosial. Ya, padahal sebenarnya itu salah satu hal yang sangat efeknya membuat Ayu jadi malas lihat komen, malas lihat IG, malas lihat media sosial. Ya, padahal sebenarnya itu salah satu hal yang sangat diperlukan sebagai seorang yang bekerja dalam dunia entertain, karena juga mungkin banyak orang yang ingin endorse atau apapun. Nah, jadi ini yang harus dipahami, jangan lihat dari satu sisi saja, tapi tolong lihat dari sisi yang lainnya. Jadi akhirnya kita melihatnya secara lengkap dan komprehensif. Kadang-kadang kan kita melihat bahwa ini orang lemah, ini orang kuat. Lemah dan kuat juga itu masih didasarkan pada opini kita, opini masyarakat. Oh, ini orang kecil, ini orang besar. Ayu selebritis, ini masyarakat biasa. Hukum itu sama bagi semua orang. Equality before the law. Jadi bukan berarti karena dia masyarakat, dia orang kecil, dia boleh melanggar aturan hukum seenaknya. Ya, artinya hukum itu memandang siapapun yang melakukan kejahatan, orang kecil, orang susah, orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, sama. Makanya ada ajas equality before the law. Tapi kita selalu menempatkan kalau misalnya yang melakukan kejahatan itu adalah orang-orang yang kita anggap orang yang kecil gitu ya, atau masyarakat biasa, dan dia sudah minta maaf, harusnya dimaafin dong. Nah, ini tidak menjadi suatu pembelajaran yang baik juga, karena seolah ada suatu kondisi jika yang melakukan kejahatan itu adalah orang-orang yang di lapisan masyarakat menengah ke bawah, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, jadi harusnya maaf itu di satu sisi, proses hukumnya di satu sisi yang lain yang jangan dicampur-campurkan. Ya. Ancaman hukuman dari pasal yang kita laporkan itu kan bukan satu hal yang penting. Ya, yang paling penting sebenarnya di sini adalah ada tidaknya penegakan hukum terhadap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ada tidak perlindungan bagi orang-orang yang mengalami pelecehan, penghinaan dari orang-orang yang melakukan hal tersebut. Jadi yang paling penting di sini adalah penegakannya. Mengenai masalah berapa ancamannya, berapa ponisnya, itu nanti kita serahkan kepada pengadilan yang memutuskannya, dan apapun putusannya kita tidak akan mengintervensi, karena bagi kita adalah kita ingin ada penegakan hukum. Itu yang pertama, ya. Terus tadi yang kedua pertanyaannya kan posisi dia lagi di kita kan juga mengenal bahwa hukum pidana itu adalah nasional aktif, ya. Artinya jika ada warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum berdasarkan aturan hukum yang ada di Indonesia, sebenarnya hukum kita juga bisa menjangkaunya dimanapun dia berada, ya. Ini keberadaannya kemudian adalah di Singapura. Nah, mungkin akan menjadi kendala kalau misalnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura, sehingga polisinya nanti mungkin akan terhambat kalau mereka tidak mau bekerja sama. TKW-nya untuk pulang ke Indonesia boleh panggilan. Tapi kan sama saja, artinya itu tinggal menunggu waktu saja. Karena bagaimanapun kalau dia warga negara Indonesia yang berada di luar itu untuk waktu tertentu, bekerja kan ada waktu tertentu, ya, visanya atau visa kerjanya, paspornya juga waktu tertentu, pasti akan kembali ke Indonesia, maka prosesnya juga akan bisa berjalan pada saat dia kembali. Tapi kalau saya sarankan, mumpung sudah minta maaf, kenapa tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian dan kemudian menyelesaikan masalah yang sudah dia buat dan mempertanggungjawabkan hal yang dia buat, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik, dan nanti tinggal bagaimana ke depannya ketika dia sebagai orang yang kita laporkan bertemu dengan Ayu dan keluarganya, mungkin ada hal-hal yang positif lainnya yang bisa dijembatani. Jadi jangan langsung kita ada estimate, ya, seolah kita ada penekanan. Tidak ada penekanan, bukan berbicara. Jadi kalau misalnya kemudian dia datang, itu lebih baik dia bertanggungjawabkan, dan mungkin lebih bagus daripada permintaan maaf yang melalui video. Kenapa nggak secara langsung bertemu dengan Ayu,
dimediasi oleh pihak kepolisian di kantor kepolisian. Jadi saya kira seperti itu. Kalau mengenai masalah itu tidak ada masalah kalau memang unsur-unsur yang disangkakan kepada sudah terpenuhi. Kemudian penyidik kepolisian merasa cocok tepat secara hukum untuk ditingkatkan penyidik ke sini dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil 3 kali tidak datang karena keberadaannya, ya mungkin polisi akan melakukan notis misalnya, ya notis atau mungkin DPO. Tapi kan itu kan menjadi masalah baru. Teh, mungkin sesedih apa sih Teh, maksudnya di saat Teteh sebagai ibu tuh memperjuangkan untuk melindungi anak Teteh, tapi malah balik disudutin apa segala macam, kayaknya apapun yang Teteh lakuin salah aja di mata masyarakat. Mungkin apa yang mau Teteh ungkapin? Sedih sih pasti iya ya gitu, cuma ya makanya ini dia gitu, jalan satu-satunya gitu. Saya harus bergerak gitu, saya harus maju gitu, dan harus tetap jalanin proses hukum ini gitu, karena buat saya kalau enggak semakin lama mungkin akan semakin parah gitu. Apalagi kan saya juga mikirin masa depannya Bilqis gitu, ke depannya akan seperti apa gitu. Jadi ya saya memang harus melakukan ini dari sekarang. Jadi sama gitu halnya dengan ayah ibu ke saya gitu. Mereka sakit hati saya diginiin. Begitupun saya punya anak gitu. Saya juga bisa merasakan apa yang orang tua saya rasakan gitu. Ketika anak saya diperlakukan seperti ini, saya pun akan maju gitu, sama halnya dengan ayah sama ibu. Jadi mereka support apa yang saya lakukan sekarang. Jadi yang perlu digarisbawahi, bagi orang tua kita, setua apapun kita tetap adalah anak bagi dia. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang menurut dia itu tidak pantas kita terima sebagai seorang anak, pasti orang tua otomatis kontak. Sama yang seperti yang dialami oleh Ayu, walaupun Ayu sudah punya anak, tapi tetap saja di matanya orang tua Ayu adalah anaknya yang sedang teraniaya dan jadi mari kita melihat dari kacamata seperti itu, jangan melihat dari kacamata yang lain. Karena kalau kita melihat dari kacamata yang lain, maka tidak akan ketemu frekuensinya dan akan selalu terjadi perbedaan pendapat dan pandangan. Saya kira seperti itu. Makin kesini Bilqisnya juga makin ke bawah-bawah banget gitu. Kalau dulu mungkin cuma sayanya aja gitu kan. Kalau saya kan ya walaupun ya mungkin kadang ada rasa kesal, ada rasa pengen lapor dan lain-lain, cuma kan masih saya tahan karena saya tahu konsekuensi saya sebagai seorang artis gitu. Cuma kok semakin kesini anak saya tuh semakin dibawa-bawa, sedangkan dia kan nggak ada sangkut pautnya dengan saya. Itu sih yang bikin saya kayaknya nggak bisa nih kalau saya diem aja. Dan juga fans saya juga banyak yang support gitu, kasih saya informasi dan lain-lain. Saya harus maju bergerak karena mungkin memang ini emang udah keterlaluan. Makanya saya bisa mengambil jalan seperti ini. Iya. Tapi ya alhamdulillahnya di luar sana masih banyak banget orang-orang yang selalu support dan kasih saya semangat gitu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini pun saya masih bisa bertahan gitu di posisi sekarang gitu. Dan banyak banget kayak support terutama dari orang tua gitu, ayah sama ibu yang selalu ada buat saya gitu. Jadi saya merasa ya udah, kenapa saya harus down gitu, saya harus tetap bangkit dan saya harus tetap lanjutin ini semua karena ini untuk kebaikan masa depan anak saya dan Indonesia ini. Teh, ada yang mau disampaikan nggak ke netizen, ke masyarakat? Ya lebih hati-hati aja lah dalam berkomentar. Maksudnya ya ini kan apa ya, jangan sampai merugikan diri kalian juga. Boleh berkomentar tapi gunakan bahasa yang baik gitu. Jangan jadi cacian, makian gitu dengan seenak-enaknya berkomentar. Dan saya bersyukur banget punya fans yang memang sangat bisa dibilang fanatik gitu, yang benar-benar selama ini support apapun itu kegiatan saya, dan saya lagi bagaimana apapun itu keadaannya, mereka selalu support. Saya sangat terima kasih dan beruntung. Terbang tahan bang. Kulit sini Teh.